Ji, minta tolong bagi-bagi. Itu lama dulu, diulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sumarna baina wa mahadina wa jaddi wa dan rasulina wa la syarihina wa malaikatil muqarrabin. Khususan mu'adibatan kita wa khususan kuatir shalihatul hajah. Syawlul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم روح القبور من المسلمين والسلبات من مشاعر العربية خصوصا إلى آبائنا وأبائكم شول لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara jamaah kita, muslimin muslimat mukminat di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat di Allah Taala, yang punya masalah diselesaikan Taala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Taala, yang telah pun kembali ke rahmatullah ditimah Taala, dan semoga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri cucu-cucu yang berguna bagi agama nusa bangsa dan negara, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada kedua orang tuanya. Syaulalul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالقيامة قبلتا اللهم أكرمنا منك من الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلهنا مقصودنا وارزقنا ما طلبنا أعطينا محبة ومعرفتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله شكر الله الحمد لله رسول الله وعلى وصحبه وما ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Al-Makaraman para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Pengaji Surau dan Tuan Kuasanya, Dato' Datin, Tuan dan Bukan yang dimulakan Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita dapat bersuara kembali di tahun 1444 Hijriah, belum kita masuk bulan kedua, dan bersama teman sekalian adalah pelajaran lama dulu ya, syukur harian dan harian ini karena bersama tahun baru 1444. Kita ingatkan kembali bagi Dato' Datin Tuan sekalian yang belum dapat atau baru hari ini dapat, Alhamdulillah ini pelajaran baru dan sekalian yang sudah mengamalkan, syabas dan tahniah, karena ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Syukur harian adalah bersumber dari Al-Quranul Karim. Ini perintah Allah dalam surah Ibrahim ayat 8 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri atas nikmatku, pasti benar-benar aku tambah. Kalau kau ingkar, siksa aku sangat pedih. Ini bawaan tapi merupakan satu perintah dari Allah, yaitu sekalian bersyukur. Kemudian ya, niat itu adalah hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu binniyat, hanya sahnya amal bila sertai niat. Segala amalan kita tidak ada niat, CCTV malaikat offline, bukan online. Apapun amalan kita tidak ada niat, offline.
Dan tuan-tuan kalau menuntut pun malaikat balik tuntut pada kita. Apa di dunia dulu Nabi kamu tidak bagi tahu bahwa segala amalan bila bisa mendapatkan ganjaran atau sah bila ada nawa itu. Dan kita niat memanglah subuh tadi salat wudu niat, salat pun niat. Tapi bangun tidur kita, mundar-mandir kita, berjalan kita, duduk kita, mandi kita, kesana kemari kita, apa ada niat. Itulah tuan sekalian, maka diajar di sini oleh Rasulullah SAW niat harian. Sumbernya kalau tuan-tuan nak rujuk dari mana susunan ni 1, 2, 3, 4 dan niat 1, 2, 3 ini rujuknya dalam kitab namanya Tambihul Ghafilin. Kalau tuan-tuan rujuk ya syukur harian ada kitab Tambihul Ghafilin oleh Al-Alama Abu Lais As-Samarqandi. Juz dalam bab syukur akan jumpa susunan begitu baik sekali. Adapun niat harian ada dalam kitab Nasihatul Ibad oleh Ustaz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitab Durratun Nasihin oleh Ustaz Utsman Syakir Al-Khaybawi. Kalau tuan-tuan tidak membaca dua kitab ini tidak akan bersua. Bahkan rujuk pada mana-mana university, UITM ke UM ke UPM, UTM, UUM, UTP, UIA sekalipun enggak ada silabus ini. Tanya lecturer sana tak tahu, kecuali kalau lecturernya itu mengkaji dua kitab tadi yang saya sebut, itu dia jumpa. Kalau tidak, bahkan para ustadz pun juga begitu, tanya pada mereka, tidak tahu karena tidak mengkaji. Kalau mengkaji kitab ini akan jumpa. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dapat ilmu ini mahal ini ya. Ilmu tidak ada di university tapi ada di section 20. Oleh karena itu tuan-tuan hargai, dan selepas dapat ini sampaikan pada siapapun, terutama kepada keluarga kita, karena Allah sendiri yang berpesan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai terjerumus dalam api neraka. Ini anak kita tak tahu kan, menantu kita juga tak tahu, saudara kita tidak tahu. Kewajiban kita menyampaikan. Teman kita yang di kampung sana di Johor ke Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Pahang ke Klaten ke Terengganu juga tak tahu. Kita sampaikan, terima tak terima bukan urusan kita, yang penting kita sampaikan. Itu juga pesan daripada Rasulullah SAW, balighani walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan ini ayat ini, ajaran ini adalah ajaran dari Quran dan Sunnah. Itu sekarang cuma ya itulah, kadang-kadang tidak ada yang tak sampai, maka yang kita sampaikan, kita viralkan supaya mereka juga selamat. Baik, coba mari bagi yang baru mendapat kita sekaligus syukur harian dan harian, yang sudah berkali-kali ya, yang sudah mengamalkan ya tinggal mengulang saja. Ayo sama-sama saya baca dulu Datuk Datin Tuhan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menjadikan aku orang yang beriman, orang Islam, bukan orang kafir. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menutupi dan merahasiakan dosa-dosaku selama ini. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana Engkau telah menjadikan rezekiku tidak dikuasai oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saja aku hari ini tidak akan zalim. Saja aku hari ini akan menolong orang yang mazlum. Saja aku hari ini akan menyempurnakan hajatnya saudara sesama Islam. Lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billahi. Alhamdulillah, hari ini mulai jam 6.45 katakan begitu, sampai besok kita dah kira syukur dan amalan kita dianggap ibadah. Itu kekuatan niat. Kekuatan niat itu dahsyat sekalian ya. Alhamdulillah, kita tahu kan niat itu ya, kita ingatkan ada relevan ini, banyak para ustadz, para guru dan tuan jadi hafal cerita ini. Ada seorang membunuh 99 kepala. Bayangkan, 99 kepala
Dia tanya pada rahib, Tuan, kalau saya bertobat kepada Allah, ada terima atau tidak? Apa dia jawabnya? Macam mana? Jangankan sampai 99, 10 orang aja nggak bisa. Dia geram, pegang kepalanya potong sekali, gap, dah genap 100 kepala bunuh. Tanya pada alim alamah, para ulama besar, dia tanya, Tuan Guru, saya dah membunuh 100 kepala. Kalau bertobat kepada Allah boleh terima atau tidak? Ini jawaban seorang alim dan alamah, itu berbeda tuan sekalian. Masya Allah, wahai saudaraku, biasanya orang dosa besar macam anda ini Allah dah tutup dah. Tapi ini Allah berkenan, Allah menyalurkan rahmatnya kepada hati anda. Ini satu perkara yang luar biasa. Kalau Allah dah bergerak, berkenan, itu pasti akan diterima. Taubat kamu diterima, tapi saya sarankan tinggalkan tempat ini. Kalau kamu masih di sini, kamu masih terprovokasi dengan teman-temanmu yang tidak baik, dan kamu selalu diejek dan sebagainya. Oleh karena itu, karena sana pindah ke masjid negara sana. Contohnya gitulah. Sana banyak ulama, banyak ustaz, banyak guru, banyak kiai yang boleh mengajar bagaimana cara yang bertobat. Begitu gembiranya, maka ditinggalkan alat pembunuhan tadi. Terus berjalan, baru di pertengahan jalan meninggal. Dua malaikat turun, satu nak bawa go to paradise, satu go to hell. Tidak bisa menyelesaikan, repot pada Allah SWT, dan Allah perintah supaya mengira perjalanan itu. Ternyata hanya lebih 1 jengkal saja, 1 jengkal lebih dekat pada tempat tujuan. Allah putuskan sudah diterima, dan ahli surga, subhanallah. Belum ketemu ustaz, belum ketemu tok guru, belum ketemu kiai, belum sholat taubat pun, baru niat. Itulah tujuan, dahsyatnya niat. Maka itu kita bersyukur pada menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini, karena niat saja dia dapat poin. Kalau kita melakukan, dapat 10, 70, 700, 7.000, 7 juta, and so on. Kenapa bertingkat-tingkat? Sesuai dengan saham yang kita simpan. Macam kalau Datuk tuan sekalian punya saham di Petronas 1 biliun atau 2 biliun. Kemudian nanti pada besok 5 September akan dinaikkan harga minyak ini. Tidak banyak, 20 sen aja. 20 sen bagi kita tak terasa lah apa 20 sen. Tapi bagi mereka simpanan yang biliun tadi berapa juta dia untung. Begitulah tuan sekalian. Dan datin orang sudah banyak beramal. Sholat jamaahnya, sholat sunahnya, zikirnya, baca Qurannya, sholawatnya, istighfarnya, sodakohnya, Masya Allah, melambat, menumbuk. Dia masuk sikit aja tambah. Begitu maksudnya. Jadi oleh karena setiap kita niat, dapat poin. Baru niat, dapat poin. Ini anugerah teman sekalian. Nah, kalau tidak niat, offline. Ya salahnya sendiri. Nah, maka dari itu kita harus menyampaikan. Baik tuan ya. Jadi yang kedua saya ingatkan, ini bagi Datuk Datin tuan dan sekalian yang baru dapatlah katakan begitu. Sekarang umur seorang laki-laki itu baliknya umur 15 tahun. Dan wanita, ibu-ibu baliknya umur 9 tahun. Katakan sekarang umur tuan-tuan 50 tahun. So 50 tahun tolak 15, berarti 35 tahun tuan-tuan bisu. 30 tahun tuan-tuan diam. Tuan-tuan tidak pernah bersyukur dan tidak niat harian. Itu jelas, gamblang, nggak usah ayu, memang itulah, memang tidak tahu. Alasannya tidak tahu, bukan tidak mau, tidak tahu. Kenapa? Memang pelajaran itu bukan dalam kitab kecil-kecil, tak ada. Dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Oke. 35 tahun kita tidak niat. Bagi ibu-ibu, katakan umur 50 tahun, tolak 9 tahun. Jadi 41 tahun, ibu-ibu juga tidak niat. Tidak pernah bersyukur. Masya Allah, luar biasa. So, bagi ini, di tahun 1444 Hijriah, walaupun masuk bulan kedua, kita berbetulkan, kita benarkan, dan biar malaikat membetulkan komputer kita. Tapi dengan syarat, saya coba ulang, niatnya ditambah begini. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu hari ini dan selama. Kira selama ini, Datuk Datin tuan sekalian isi sendiri. Berapa tahun agaknya tidak syukur tadi. Sesuaikan dengan umur kita masing-masing. Boleh ya? Baik boy ya? Oke, jom kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, aku bersyukur kepadamu hari ini dan selama, kerana Engkau telah menjadikan aku orang yang beriman, orang Islam, bukan orang kafir. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu hari ini dan selama, kerana Engkau telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu hari ini dan selama, kerana Engkau telah menutupi dan merahasiakan dosa-dosaku selama ini. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu hari ini dan selama, kerana Engkau telah menjadikan rezekiku tidak dikuasai oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sajakah hari ini dan selama tidak akan zalim. Sajakah hari ini dan selama akan menolong orang yang mazlum. Sajakah hari ini dan selama akan menyempurnakan hajatnya saudara sesama Islam. Lillahi ta'ala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini pun jadi, kalau datin tuan sekalian, andaikan selepas dapat ini pun besok masih lupa, lusa lupa, katakan seminggu lupa, jadi ini aja dibetulkan lagi. Ya Allah, bersyukur ini dan selama 1 minggu, selama 2 minggu, selama 1 bulan disebutkan. Kalau enggak ya offline, karena niat kena harian, syukurna harian. Sebagaimana kita salat subuh tadi, semalam tuan-tuan sudah niat usolli fardhu subuhi imaman makmuman atau li ta'ala. Sekarang juga niat sholli fardhu subuhi Ramadan ini makmuman ya ta'ala. Besok juga niat. Tuan dan Mbak tidak boleh sholli fardhu subuhi untuk tahun 1444 Hijriah. Allahu Akbar. Terus besok nyerundul aja ya. Mana ada. Tak boleh lah. Syukur jangan begitu. Baik tuan ya. Kena hari-hari ingatkan. Itu penting segalanya. Karena Allah SWT kalau memberi nikmat pada kita bukan hari-hari, setiap saat dan non-stop sejak kita dalam kandungan sampai kita menjelang mati nanti. Baik, coba kita huraikan serba sedikit nih. Syukur harian. Pertama, kita bersyukur kan jadi orang beriman dan orang Islam, bukan orang kafir. Subhanallah tuan-tuan. Ini satu anugerah yang luar biasa. Karena sehebat apapun manusia, kaya, populer, glamour, kondang kaloko, kajuluk, kajolentoro, mati tidak iman, go to hell, full stop. Dah, apapun mereka. Tapi orang beriman, ini luar biasa. Tapi kenapa kita tidak syukur? Karena tidak tahu. Alhamdulillah, ya, sudah sekarang tahu. Yang kedua, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita ni, Masya Allah, luar biasa. Sebelum alam maya pada dibuat oleh Allah, Nur Muhammad dulu. Jadi walaupun lahirnya di akhir zaman, tapi Nabi kita awal. Maka nanti umat Nabi Muhammad SAW itu kelebihannya salah satu diantaranya, walaupun lahir di akhir zaman, masuk surga lebih dahulu dari umat yang lain. Inilah hebatnya. Dan Nabi sendiri begitu serius kepada umatnya, mengambil berat kepada umatnya. Kita lihat pada waktu beliau akan meninggal dunia. Salah satu kisah dia mentamakan umur berjalan sampai pukul lali, ada sampai lutut, keluar dari kata-kata yang mulia. Ya Israel, stop dulu. Terkejut Israel, ada apa tuan? Masya Allah, demi Allah, betapa sakitnya nyawa keluar daripada badan ini. Mana Israel terkejut dan sekalian, karena tidak pernah mencabut seperti halus seperti Nabi Muhammad SAW ini, tapi masih merasa sakit. Tapi yang mengagumkan lagi dari lesan yang mulia ini, Israfil, Jibril ada di sampingnya, saksikan demi Allah seluruh sakitnya nyawa hambaku, umatku nanti, aku yang menanggung. Masya Allah, luar biasa. Jadi umat Nabi Muhammad SAW sekitar ini, kalau meninggal dunia, rileks aja. Ada satu kisah diangkat dalam kitab ciri-ciri tasawuf itu, dicabut melalui kaki, kakinya menolak, jangan, aku belum cukup untuk pergi jamaah. Dari tangan belum cukup untuk membuka Al-Quran. Dari mata, tak boleh, mata belum cukup untuk membaca Quran. Dari telinga, belum cukup untuk mendengar pengajian, dan seterusnya lah. Jadi bingung mana Israel ini.
repot pada Allah, ya Allah bagaimana hamba-Mu ini, semua anggota badan tidak boleh dilalui karena belum cukup mengabdi pada Engkau, padahal masanya cukup untuk meninggal. Dah kamu turun, tulis asmaku tapak tanganmu, tulis, tunjukkan aja apapun nama asmaku, sebut, tunjuk aja, keluar sendiri. Masya Allah, meninggalnya lebih handsome daripada hidupnya, lebih cantik, lebih ayu daripada hidupnya. Inilah perjuangan Rasulullah SAW. Masya Allah. Bahkan nanti tatkala dibangkitkan dari alam kubur, nanti malaikat Jibril, 4 malaikat turun dan membangkitkan Nabi yang mengucapkan malaikat Jibril. Begitu bangkit saja, apa soalannya? Bukan Jibril, macam mana istriku, anak-anakku, cucu-cucu, macam mana? Tak ada. Jadi ditanyakan bagaimana umatku, ummati, umatku. Itu Rasulullah SAW. Sehingga diabadikan dalam firman Allah Ta'ala surah akhir surah At-Taubat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Ini Rasulullah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Yang ketiga, kita ditutupi dosa dan kesilapan kita. Andaikan Allah membongkar dosa kita ini, Masya Allah sekalian, sehari aja malu kita, jijik kita, karena menggunung melambak dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, melambak Tuhan sekalian, melihat saja jijik. Tapi Rasulullah SAW, Masya Allah, Allah SWT menutupi, merahasiakan. Pada Tuhan tahu sendiri kan, mana-mana pemimpin dunia, tatkala beliau takut ketahuan dosanya, kesilapannya, sanggup membungkam mulut orang itu dengan membayar juta ringgit supaya tidak diketahui kesalahannya atau dosanya. Sanggup membungkam mulut dengan jutaan ringgit. Astagfirullahaladzim. Ini Allah free of charge. Masya Allah, ini syukur. Dan yang terakhir, kita rezeki kita sendiri yang menentukan. Walaupun kita kerja dengan government atau non-government, kerja swasta, kerja sendiri, tapi kita atas dasar persetujuan kita, sign kita yang menentukan. Kita merdeka, kita bebas, bukan dipaksa macam zaman penjajah, ditembak atau ditendang dan sebagainya. Ini semua satu anugerah yang luar biasa. Kalau Dato' Tuhan sekalian buka kitab Al-Hikam yang sudah kita hatamkan begitu, di sana ada di mana Allah SWT memberitahu, ini hadis qudsi, wahai hambaku, artinya saja, wahai hambaku, kalau kamu mensyukuri nikmatku, jangan kamu bandingkan dengan apa yang aku berikan. Kamu tidak akan pernah mampu sampai bila-bila pun. Allah memberi kita nikmat berapa coba? Katakan diberi kita rezeki 1 juta. Bagaimana? Akan terima kasih berapa? Ukur berapa? Ya nggak bisa. Cukup kamu mengakui bahwa ini datang daripada aku, kata Allah. Ini datang dari aku dah puas, aku dah terima. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cicit Rasulullah SAW, juga menyebutkan, tatkala kita sudah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin saja, kata Alhamdulillah ini bisa mencakupi, melebihi daripada anugerah apapun yang Allah berikan. Jadi kemampuan dan kesungguhan kita berterima kasih kepada Allah itu sudah luar biasa. Tidak usah kita memberikan yang hebat-hebat, yang enggak payah, cukup begitu aja. Dan disebutkan kalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, bermana kita mengikat, kita menyimpan, kita memiliki nikmat itu. Tapi kalau kita tidak syukur, kita terima, kita setuju, rezeki itu atau barang itu hilang dari kita. Mungkin bendanya tidak hilang, tapi keberkatannya tidak ada. Oleh karena itu, kalau jadi kaya, rumahnya besar, bukan hanya satu, di mana-mana negeri ada banglonya, apa bahagia? Enggak. Rumahnya ada, banglonya ada, tapi jiwanya bingung macam orang miskin, macam tidak punya apa-apa. Ini namanya ditarik keberkatan Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu tuan-tuan, bersyukurlah ya. Syukur ada 3 cara. Pertama di lisan, ini kita syukur. Kedua dengan anggota badan,
Ya Alhamdulillah, dari ujung rambut, ujung kaki kita ajak ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ketika mengeluarkan sebagian harta benda kita ke jalan Allah. Dan ini tuan dan pada lakukan semua. Syabas dan tahniah. Ini kita kekalkan, kita maintain. Bahkan kita tingkatkan saja. Syukur itu. Adapun niat harian, Masya Allah. Pertama, tidak akan zalim. Pada kezaliman itu Allah sendiri berfirman. Ini hadis kursi. Ya, arti lebih kurang, aku mengharamkan atas diriku kezaliman. Dan kezaliman aku haramkan pada seluruh umatku. Luar biasa. Bahkan jangan sampai melakukan kezaliman. Baru nak cenderung saja, condong saja pada orang zalim atau kezaliman, sudah campakkan ke neraka. Dan tidak ada yang boleh menolong di neraka tersebut kecuali Allah. Dan Allah Ta'ala tolong lagi. Mana dasarnya? Rujuk surat Hud ayat 113. Surah Hud ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ila ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ila akhirih. Jangan kalian cenderung kepada kezaliman. Pasti kalian akan campakkan ke dalam neraka. Dan tidak ada yang menolong dari neraka tersebut kecuali Allah. Dan Allah Ta'ala tolong lagi. Ini hati-hati tuan sekalian. Dan Alhamdulillah kita dah niat tidak akan zalim. Kedua, akan menolong orang yang mazlum. Mazlumun artinya orang teraniaya. Orang teraniaya, mazlum. Walaupun nampaknya tiap hari tidak jumpa orang mazlum, tapi dah niat. Sebaik kita sebutkan tadi, sudah dapat poin. Dan yang terakhir, menyempurnakan hajatnya saudara sama Islam. Masya Allah Tuhan, dan sadar tak sadar kita hari transaksi dengan orang lain. Kita pagi-pagi beli makanan, roti canai ke, nasi lemak ke, lontong ke, mie goreng ke, kuih tiaw goreng, and so on lah. So kita beli. Dan kita beli ke Kedai Runcit untuk bahan makan. Bahkan pergi ke Petropam untuk isi. Dan kita bayar hutang, bayar tol. Hutang kepada bank kita buat macam ini. Ini perinteraksi kita. Ini dikira menjadi sedekah. Walaupun kita bayar, kita beli, tapi bernuansa sedekah. Kenapa? Niat. Ada niat kita menyempurnakan hajat saudara sama Islam. Karena dengan adanya kita transaksi jual beli tadi, kita beli, roda ekonomi teman kita berjalan. Ini sistem pertolongan berlaku. Dan pertolongan kebaikan ini perintah dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jelas. Tanpa kita sadari. Jadi oleh itu kalau kita niat ini, Datuk dan sekalian, hidup kita relax, enjoy, santai. Walaupun membayar hutang berat, tapi gembira. Karena membayar hutang itu ternyata ada unsur sedekahnya. Karena niat yang kita lakukan tiap hari itu luar biasa. Kan banyak orang terbeban karena hutang lah, inilah itu. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan niat dalam jiwanya. Kalau niat tadi, saja kau hari ini akan menyempurnakan hajat Rasulullah lillahi ta'ala. Wah, beres. Hidup ini tenang, enjoy, santai, awet muda. Gak usah bingung dengan jamu sana, jamu sini. Ini aja. Insya Allah begitu. Susahnya bukan main. Ya Bu? Coba lakukan dan ajarkan ini. Ini otomatis membuat kita senang, hidup ini rileks. Karena setiap yang keluar dari kita dalam bentuk jual beli, dalam bentuk bayar utang, bayar tol, apa juga bernuansa sedekah. Karena kekuatan niat. Nah, ini maka itu dianjurkan langsung daripada Rasulullah SAW untuk niat harian. Dan niat harian ini, tuan-tuan, di sana sebutkan 3 perkara ini. Disebut ini hadis sahih. Siapa yang niat 3 perkara ini akan diampunkan dosa-dosanya dan dianggap haji dan umrah setiap hari, haji mabrur. Buka kitabnya itu. Kalau nggak jumpa datang ke pondok saya, rumah saya bacakan kitabnya itu. Tapi ada pengerasnya. Durian Musangking 1 lori. Itu sekalian. Sekarang free of charge saja. Tinggal mengamalkan yang iya ke, tak ada kata iya ke. Oke tuan ya, Alhamdulillah, inilah syukur harian dan niat insya Allah tiap tahun baru kita ingatkan kembali. Maklum tuan-tuan ya, kita ini suka lupa. Oke,
Kita buka kitab kita sekarang. Terakhir hadis keberapa? Ya? Hadis ke 37. Hadis ke 37. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tajuknya ya agak panjang nih. Ilmu bila tidak diamalkan berarti ilmu itu telah diangkat. Nah, jadi sekarang baru dapat ilmu. Kalau tidak diamalkan, berarti ilmu itu diangkat. Nah, senang aja. Baik. An-Nabi Darda radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shakhasa bi basari ila sama thumma qala hadha awanu yakhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Qala Ziyad bin Labid al-Ansari kafa yakhtalasul ilmu minna wa qad qara'na al-Qur'an fa wallahi la naqra'uhu wa la niqra'uhu awladana wa nisa'ana faqala thaqilatka ummuka ya Ziyad inna kuntu la'udtuka min fuqaha'il Madinah hadhihi Taurah wal Injil indal Yahudi wa Nasara famadha tughni anhum faqala Jubair falaqitu Ubad bin Samit radhiyallahu anhu faqultu ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda radhiyallahu anhu fa'abartu alladhi qala faqala sadaqa fa in syita akhbartuka ma awalu ilmu yurfa awala ilmu yurfa minan nas al-khushu' yushiku an tadkhul masjid al-jami' fala tara fi rafihi rajulan khashian akhrajahu Tirmidzi. Panjang dan sekalian ya, artinya lebih kurang daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, pada suatu masa kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengangkatkan pandangannya ke arah langit. Kemudian baginda bersabda, inilah masanya ilmu itu dicabut daripada manusia sehingga mereka sudah tidak dapat lagi untuk menahannya. Maka berkata Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimana ilmu ini dicabut ya Rasul dari kalangan kami sedangkan kami masih membaca Al-Quran? Demi Allah, kami akan sentiasa membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak-anak kami dan istri-istri kami. Lalu baginda bersabda, yang lebih kurang, celakalah ibumu karena kehilangan kamu. Wahai Ziyad, aku sebenarnya menganggap engkau dari kalangan ulama di negeri Madinah ini. Cobalah lihat, ini kitab Taurat, yang ini kitab Taurat yang ada di kalangan orang-orang Yahudi, dan ini juga kitab Injil yang ada di kalangan orang-orang Nasrani. Apakah kitab yang ada di kalangan mereka itu telah memberi faidah kepada mereka? Berkata Jubair radhiyallahu anhu, lalu aku datang menemui Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan aku berkata kepadanya, apakah engkau pernah mendengar apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda seperti yang tersebut pada hadis di atas tadi? Maka Ubadah berkata, benar apa yang dikatakan oleh Abu Darda itu, dan kalau engkau mau maka aku akan ceritakan kepadamu akan ilmu yang pertama sekali diangkat daripada manusia. Ilmu yang pertama sekali diangkat daripada manusia itu ialah khusyuk dalam salat. Barangkali engkau masuk ke dalam sebuah masjid yang besar, maka engkau tidak mendapati dari sekian banyak orang yang hadir di dalamnya itu akan seorang lelaki yang khusyuk dalam sembahyangnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Masya Allah, luar biasa sekalian. Baik, kita baca dulu keterangannya.
tujuan daripada belajar ilmu itu ialah untuk diamalkan, bukan hanya semata-mata hendak menghiasi diri supaya dikatakan ia orang alim atau ia sebagai pelajar agama. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti kata pepatah, seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, kalau pohon tidak berbuah ditebang saja dan seterusnya dijadikan kayu bakar di dapur. Artinya orang yang alim dan orang yang belajar ilmu agama yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa di dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Apa gunanya kitab yang bersusun di dalam almari kalau isi dan kandungannya tidak ada dalam amalan harian? Apa gunanya kita bersusah payah mengejar dan belajar ilmu kalau tidak diamalkan? Oleh itu, sewaktu kita belajar, hendaklah kita berniat bahwa kita belajar ilmu ini untuk diamalkan dalam sehari-hari. Jadi kewajiban mengamalkan ilmu ini merupakan tuntunan yang paling wajib ke atas semua orang alim yang bertugas sebagai guru dan ke atas sekalian orang yang belajar ilmu. Nah, ini keterangan daripada hadis yang panjang tadi sekalian. Jadi diumpamakan bahwa Nabi melihat atas saatnya ilmu akan hilang. Ternyata diartikan bahwa kalau toh kita belajar berpuluh tahun sekalipun, punya guru beribu guru sekalipun, punya kitab berapa almari sekalipun, bahkan kepustakaan yang luar biasa, itu semua tidak membawa makna sama sekali kalau tidak diamalkan. Jadi poinnya mesti ilmu diamalkan. Pada bab yang dulu sudah diingatkan, orang yang tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, tambah segala-galanya, tapi tidak tambah dekatnya kepada Allah, justru semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi yang ada, ilmu mesti diamalkan dan amal mesti berdasarkan ilmu. Nah, dalam kitab yang lain, Ayyul Walad sebutkan, Imam Ghazali menyebutkan, orang yang tidak mengamalkan ilmu adalah gila, tapi amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Jadi Datuk dan sekalian ini jelas sekali ya. Jadi yang dimaksud kita terpanjang ini adalah ilmu tidak amalkan. Digambarkan oleh Rasulullah Ali Injil. Apa artinya Taurat? Apa artinya Injil yang diberi Yahudi dan Nasrani? Dan sekarang apa artinya Al-Quran? Kalau ternyata hanya merupakan hiasan saja, hanya dihafalkan saja, hanya dibaca saja, tapi tidak diamalkan. Dan surah Al-Furqan yang telah pernah saya terangkan dulu kan sekalian, Nabi menangis tuan-tuan, berdoa pada Allah, ya Rabb, inna kami ya'khudul ma'abaikan saja kamu menjadikan Quran itu mahjura, hanya mainan saja. Masya Allah, Quran hanya dijadikan mainan, hanya mainan dalam mulut saja untuk memudahkan, untuk mengenakan para pendengar. Wa qala ta'ala, kalau Rasulullah, tapi selepas itu apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Nah, ini tuan-tuan sekalian, ini suasana yang tanda-tanda ilmu dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu persoalannya. Jadi oleh karena itu mesti diamalkan. Kalau sesuatu yang mengatakan tapi tidak sama dengan tidak sama dengan amalannya, itu dikutuk sendiri Allah SWT dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali dosanya orang cakap tapi tak sudah bikin. Cakapnya luar biasa, tapi amalannya naudzubillah min dzalik. Ini persoalan dan sekalian. Tapi di antaranya ada tambahan sedikit tadi yang disebut oleh Betul Bet tadi, dikatakan dan kalau engkau mau, maka aku akan ceritakan kepadamu akan ilmu yang pertama sekali diangkat dari manusia, yaitu ilmu pertama sekali diangkat dari manusia adalah khusyuk. Khusyuk dalam sembahyang ini sudah mulai hilang. Akhirnya digambarkan ramai orang pergi masjid yang besar, masjidnya luar biasa dan sebagainya. Tadi tidak ada khusyuk di dalam solatnya. Tidak khusyuk dalam solatnya. Jadi tuan sekalian, masya Allah, kita memohon pada Allah jangan sampai terlibat dengan suatu begitu. Ramai datang masjid tapi nanti tidak khusyuk, tidak serius, tidak betul-betul. Saya bagaimana membaca khusyuk? Sekali lagi tuan sekalian ya, saya ulang balik ini berkali-kali saya ingatkan. Saya punya seorang guru waktu kuliah dulu, seorang profesor Dr. Jibril Murtado namanya.
dia meringkaskan dari berbagai pendapat ulama untuk khusyuk ini sembahyang ini setidaknya 4 poin penting ini. Sekarang seorang balik dari sekalian, untuk khusyuk pertama kali betulkan wudu dulu. Nah, pastikan wudu yang kita lakukan itu benar-benar betul, artinya jangan membasuh mukanya dan semuanya mesti benar. Untuk benar dan tidak, kita panggil tuan imam kita atau ustadz kita, ustazah kita kalau ibu-ibu sekalian. Coba kita sekali-kali ajak makan tengah hari, tapi tujuan kita panggil anak cucu semua, ibu atau bapak wudu, biar diperhatikan tok guru atau ustadz atau tok imam kita, atau kalau wanita ustazah kita wudu. Kalau sahkan benar, tuan haji wudunya benar, ini anak cucu biar tahu sendiri. Nah, kita praktiskan begitu. Karena bagaimana juga nanti kalau kita tidak perhatikan, orang main wudu, kalau wudu aja tidak sah, bagaimana sholatnya? Nah, itu pertama kali. Nah, yang kedua, pahami bacaan. Apa yang kita baca dari Allahu Akbar kabira sampai innaka hamidum majid itu dipahami dengan benar-benar. Karena bacaan Quran sejak dulu kini selamanya sama. Sejak kita dari tadika sampai tabiwa sama. Ngerti tabiwa? Taman bimbingan tua-tua. Sama, bacaannya sama, tidak pernah berubah. Takkan kita tidak tahu. Nah, itu pahami betul-betul. Dan yang ketiga, pandang ke arah satu, arah sujud. Arah sujud, maksud sholat itu pandang. Kalau sekarang agak susah, mungkin masih kelihatan saja, dia pejamkan mata aja sudah. Walaupun setengah ulama ketika itu pejam mata itu makruh dan sebagainya, tapi karena sikon sekarang situasi dan kondisi ini, kadang-kadang justru celek itu macam-macam, nampak perjalanan kanan kiri dan sebagainya. Udah. Nah, dan ini yang agak berat, yang terakhir ini, yang keempat. Pastikan makanan dan minuman yang masuk ke perut kita ini yang halalan thayyibah, halalan thayyibah dan sekalian. Sebab kalau yang masuk dalam perut kita bukan perkara halal, ini susah. Karena hati ini tidak akan bisa bersih. Setitik ada hitam saja daripada haram, ini susah nak bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jujur saja, banyak sekarang itu sudah sembrono, leken, dablek terhadap apa yang makan dalam perut kita dan sebagainya. Bermacam-macam sudah diberitahu, ini bahan ini tidak betul, bahan ini banyak, ini banyak. Kita tidak sembrono, tam kromo saja. Berkali-kali kita lihat makanan instan yang dibikin orang-orang kafir macam itu, kadang-kadang itu sekalian simbol halal itu hanya sebagai simbolik saja. Tapi hati-hati ini perlu, sudah sekalian ya. Pastikan makanan yang halal, minumannya halal, halalan dan thayyibah. Insyaallah. Jadi kalau sudah sembrono saya naik dewe, bahkan sudah menjadikan satu amalan biasa aja, orang yang skorob, orang begini dianggap biasa aja, ya itu akhirnya khusyuk ini sudah mulai hilang. Nah, ini pertama kali yang ditarik oleh Allah Ta'ala daripada ilmu. Ya banyak pergi masjid, banyak pergi surah dan sebagainya, tapi hatinya tidak tentram, hatinya tidak khusyuk, masih bingung saja tuan sekalian. Padahal sudah di rumah Allah SWT dan Allah lah menjanjikan segala-galanya, tapi masih dalam keadaan masih bingung. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kesimpulan daripada pengajian ini ternyata di sebalik apa yang kita pelajari berupa Alkitab suci Al-Quran harus diamalkan. Nah, sekarang baru kita belajar tadi, tolong diamalkan, diajarkan, disampaikan, bukan disimpan, tapi disampaikan. Nah, terima tidak terima bukan urusan kita, kita menyampaikan pada siang lain. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kan? Tabah. Terakhir, nah ini luar biasa dan sekalian ya. Hadisnya dua saja pada hari ini. Hadis ke-38. Mencari ilmu hendaklah ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, luar biasa itu. Ini pencerahan daripada supaya ilmu tidak hilang tadi. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma li jariya bihi al ulama aw li mariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilahi adkhalallahu an-nar akhrajahu Tirmidzi.
wa ibni Umar radhiyallahu anhuma man talaba al-ilma libahi bihi ulama aw limariya bihi suha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi fa huwa finnar akhrajahu Ibnu Majah. Wa anhu ay Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma li ghairi Allah aw arada bi ghairi Allah falyatabawwa maqdaman nar akhrajahu Ibnu Majah. Subhanallah. Selama ini kita merasa bangga mencari ilmu. Ternyata ada dua kategori. Mencari ilmu yang bisa masuk surga, tapi ada mencari ilmu yang membawa masuk neraka. Belajar tapi masuk neraka. Macam mana itu? Ini hadisnya. Hadis pertama, artinya lebih kurang. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk menandingi para ulama atau mengalahkan orang-orang yang jahil atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Hadis Imam Tirmidzi. Subhanallah, menakutkan sekali tuan sekalian. Ada dua poin di sini yang di-highlightkan oleh Nabi. Pertama, belajar ilmu untuk menandingi ulama. Agaknya dia dendam. Awas, aku nak belajar tapi akan kalahkan ustaz ni. Aku kalahkan ulama ni. Aku akan kalahkan. Niatnya sudah tidak jujur. Tujuannya untuk mengalahkan. Mungkin dengan gurunya tersinggung dan sebagainya. Dia belajar betul-betul tujuannya begitu. Masya Allah. Atau kedua, untuk menandingi atau mengalahkan orang jahil. Artinya kalau belajar sikit-sikit ini haram, ini bid'ah, ini dosa, tak ada dasarnya, tak ada hadis, tak ada apa. Ya orang-orang jahil mana boleh tahu mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadisnya dhaif, mana maudhu', dia tak faham. Ini tak boleh, ini tak boleh. Ini namanya salah satu, ini banyak ustaz-ustaz yang begini ini, hanya bicara seenak dewe, mengharamkan ini, muat ini dan sebagainya. Ini hati-hati ini. Tujuannya membimbing kepada rakyat, macam masyarakat, bukan menakut-nakuti, bukan membohongi, membodohi pada mereka. Seenaknya sendiri saja, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit ada dalil, ini tidak sahih, asyik gitu aja. Padahal istilah di sahih asal itu bukan zaman Nabi, tak ada pun. Ini pada ulama-ulama sebagainya menyebutkan begitu. Baik, dan yang ketiga, ada tiga dialihkan supaya ada followernya banyak. Wah, agaknya mana punya follower, punya pengikutnya yang luar biasa. Akhirnya petita-petiti seenaknya sendiri. Jangan main-main sekalian. Sekarang istilahnya banyak follower di YouTube dan sebagainya itu. Dengan begitu berbangga dan sebagainya. Sehingga dia menghargai. Dulu waktu sekolah mengajar belum popular di Surau ini, boleh datang bila sudah jadi orang hebat, datangmu tanya dulu, kau nak berani bayar sana berapa? Sontoloyo. Hati-hati sekalian. Ini hadis pertama. Yang kedua, dalam riwayat lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya lebih kurang, barang siapa mencari ilmu untuk berbangga dengannya, dengan akan para ulama, atau untuk mendebat dengannya akan orang jahil, atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya, maka orang itu di dalam neraka yang bersama. Ya, kedua tiga perkara dihighlightkan. Yang terakhir, yang ketiga, dan dalam riwayat lain yang juga daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya lebih kurang, barang siapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah atau menghendaki ia dengan ilmunya itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di dalam api neraka. Ini lebih simpel yang ketiga ini. Pokoknya apapun belajar atau mengajar bukan kerana Allah, silakan duduk di neraka. Poinnya apapun yang berlaku mesti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Macam niat syukur yang tadi diakhiri lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billah. Itu yang paling penting, kerana Allah. Datuk Datin masih ingatkan, dulu pernah kita ingatkan, lillahi ta'ala tu cirinya, kata Imam Al-Ghazali dua saja. Orang lillahi ta'ala tidak bangga kalau dipuji,
dan tidak kecewa kalau dicaci. Dia biasa aja. Dipuji pun tidak merasa bangga, dicaci maki pun tidak merasa kecewa, rileks aja. Tapi menurut Dr. Syed Sabik atau Profesor Hasbi As-Siddiqi, ini lebih detail lagi. Beliau menyebutkan ciri orang lillahi ta'ala itu ada 4. Masih ingat Tuan ya? Lillahi ta'ala itu cirinya ada 4. Pertama, orang lillahi ta'ala tidak ada dalam kamus kehidupannya kecewa atau putus asa atau broken heart, broken home atau broken insya tak ada. Hidupnya no retreat, no surrender. Dan lillahi ta'ala ya sudahlah. Gak usah merasa kecewa dan saya tak usah. Dalam kehidupan manusia kan begitu. Yang kedua, orang lillahi ta'ala tidak ada dalam komus kehidupannya menderita atau gundah gulana atau jibek, ampek, dablek, budek, picek, bingung, tak ada. Kenapa jadi bingung? Karena lillahi ta'ala sudah. Jadi dipahami kata lillahi ta'ala. Oke. Yang ketiga, orang lillahi ta'ala itu tidak mudah terperangkap atau terlibat dengan environment yang tidak kondusif. Ataupun jirannya itu atau tempatnya itu ada tidak baik, dia tetap punya jati diri. Dia punya jati diri walaupun duduk di Amerika, di Australia atau di Paris atau di Hong Kong sekalipun. Orang telanjang semua, dia tetap Allahu Akbar, tetap sujud. Itu lillahi ta'ala. Ini baru bergaul dengan koruptor aja menjadi koruptor sama. Baru kalau orang joget pun joget sama. Bagi orang telanjang juga telanjang sama. Mana boleh macam ini? Tak boleh, tak apa, bio. Itu mesti ada prinsip, ada jati diri. Dan terakhir, orang lillahi ta'ala yang keempat tidak gemar atau tidak suka menyalahkan orang lain. Kalau terjadi apa-apa bukan mengatakan pasal you I begini, pasal lu gue begini, pasal enta anak begini, pasal Riko aku jadi kayak gini. Asyik orang lain disalahkan. Saya yang salah ya Allah, saya salah. Itu yang terbaik. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, tuba liman syaghala wa aibu anu yubinas, bahagia sekalilah orang pandai mencari kesilapan diri sendiri daripada mencari kesilapan orang lain. Wallahu alam. Oke tuan ya. Baik, kita habisi keterangan. Kita bacakan keterangannya. Ikhlas merupakan roh bagi setiap ibadah yang kita laksanakan. Apa saja ibadah kalau dilaksanakan dengan tidak ikhlas, maka hasilnya adalah kosong. Nah, termasuklah mencari ilmu agama atau mengajarkannya. Kalau tidak ada ikhlas, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dalam hadis ini disebutkan beberapa contoh tujuan lain daripada keridhaan Allah Ta'ala, seperti belajar ilmu agama dengan tujuan yang akan dapat mengatasi para ulama yang lain, atau dengan tujuan membanggakan diri di hadapan orang-orang yang jahil, atau dengan tujuan mengumpulkan harta benda dunia, atau dengan tujuan menumpukan perhatian manusia terhadap dirinya. Maka tujuan-tujuan ini semuanya merupakan tujuan keduniaan yang rendah, yang sudah tersimpang atau menyimpang dari mencari ridha Allah SWT. Maka dari karena itu Allah Ta'ala mengancam orang yang mempunyai tujuan-tujuan buruk ini dengan siksaannya yang pedih di dalam api neraka. Kenapa Allah Ta'ala menyiksa mereka dengan demikian? Kerana mereka menyalahgunakan tujuan suci daripada mencari ilmu agama itu. Ilmu agama itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Ilmu agama itu hanya digunakan untuk beribadah dan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Atau dalam bahasa lain, tujuan belajar ilmu agama itu ialah untuk dijadikan sebagai jembatan emas yang menyampaikan kita ke dalam surga yang tidak ternilai harganya. Jadi, bila ada orang yang menjadikan ilmu agama itu hanya menjadi jembatan untuk mendapat keduniaan, maka orang itu sebenarnya telah menghinakan ilmu agama itu sendiri. Kenapa sesuatu yang mempunyai tujuan yang begitu mahal hanya digunakan untuk mendapat harta benda dunia yang rendah ini? Nah,
Disinilah letaknya kesalahan orang tadi, maka lalu ia diancam oleh Allah SWT akan dimasukkan ke dalam api neraka kalau dia tidak bertaubat dan dari tujuannya yang rendah tadi. Dari ada kesempatan untuk bertaubat, untuk membetulkan. Dan inilah perlunya kita mengkaji, mentalaah, belajar bersama begini ini. Kadang-kadang serta kita perjalanan ada saja terkelirunya, ada yang tidak benar, maka dengan adanya mengulang kaji bersama begini ini, ada sesuatu yang tidak benar, kita benarkan. Termasuk tadilah ternyata apa saja yang digunakan bukan karena Allah, artinya hanya karena makhluk, maka diancam oleh Allah Ta'ala api neraka yang paling berat, tuan sekalian ya. Jadi pada ilmu, pada orang alim itu lebih berat siksanya daripada orang jahil. Seperti ucapan Ibnu Ruslan atau Syekh Zubat, disebutkan sana, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wathan. Coba bayangkan sekalian, orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Kan teruk tak sekalian tu. Penyembah berhala kan orang-orang kafir itu. Jelas. Tapi ternyata nerakanya lebih ringan daripada orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, jadi oleh itu banyak ulama, para ustaz, para guru, para kiai, para penceramah termasuk yang ngomong ini, jangan main-main. Sebabnya terlalu berat siksaannya. Jadi apa yang diajarkan mesti diamalkan. Jangan sampai mengajarkan sesuatu yang dia sendiri tidak mengamalkan. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Jangan jadi orang munafik. Berat, tugasnya begitu berat sekali ya, terutama ilmu agama, karena itu suci. Agama adalah ajar untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, dicampur adukan dengan cari-cari kebendaan, jadi akhirnya menjadi keliru dan sebagainya. Oke, Datuk dan sekalian, alhamdulillah kita berakhir pada hadis ke-39. InsyaAllah kita bahas pada bulan hadapan. Tajuknya mengajar itu sedekah yang paling baik. Ini hiburan tadi. Kita tadi diancam masuk neraka dan sebagainya, tapi dihibur oleh hadis yang lain nanti. Mengajar adalah sedekah yang paling utama, yang paling tinggi dan sebagainya. Dan mengajar itu bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun. Macam sekarang Datuk dan sekalian, nampaknya sedang belajar sampai di rumah mengajar pada isteri dan putra-putri sama. Pokoknya mengajar itu menyampaikan ilmu itu nilainya luar biasa dan merupakan suatu jariah yang tertinggi. Bahkan kalau nanti di kitab buku dalam kitab Tambil Ghafilin ada sedekah jariah itu ada 7 jenis. Salah satu diantaranya mengajar tadi, menggali sumur, sedekah kepada masjid dan surau, madrasah dan sebagainya. Wallahu alam. Okey, hadirin sekalian, begitulah ya. Mari kita serahkan pengajian hasil kita ini kepada Allah Ta'ala dengan berdoa semoga apa yang kita lakukan pada yang berkah ini diterima Allah Ta'ala dan kita bisa mengamalkan dan mengajarkan kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا وجنة يا الله ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا سلطانا نصيرا برحمتك يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Allah, karena di pagi yang berbahagia ini Kau telah beri kesempatan kami untuk duduk di masjid taklim semata-mata mencari ridha-Mu ya Allah. Kami yakin seyakin-yakinnya apa yang telah kami lakukan di pagi yang berbahagia ini Kau telah beri ganjaran yang banyak kepada kami. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, terimalah dan jadikanlah amalan kami ini amalan yang amalan jariah yang terima oleh ya Allah, dan jadikanlah dia kalau kami dapat ganjar limpahkan kepada keluarga kami, khususnya putra-putri kami dan cucu kami ya Allah. Semoga mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehah yang berguna bagi agama dan bangsa dan negara. Ya Allah ya Tuhan kami, walaupun kami bergelimang dengan dosa dan salah, kami tetap tamah rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, bahkan
akidah kami terkeluar dari ajaran ya Allah, baik itu kami sengaja dan kami tidak sengaja, kami sedari dan kami tidak sedari, kami hanya mampu mengampun dan maaf kepada ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, inklusif ibu bapa mertua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslim-muslimat di seluruh dunia, baik masih hidup atau telah meninggal dunia. Dan ya Allah, kekalkan lisan kami baik itu dan menyelamati kami nanti untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi wa'di rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Qablallah minkum wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus main duha. Takbir.